hormati dan yang saya banggakan. Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara gelar karya dan laporan hasil belajar peserta didik. Tak lupa, sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Entin Yuliasari, siswi kelas 9A, selaku pembawa acara yang insya Allah akan memandu acara ini dari mulai awal sampai akhir. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang ke-1 yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat persembahan senam profil pelajar Pancasila, acara yang kelima penjelasan tujuan gelar karya oleh koordinator proyek, acara yang keenam yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketujuh yaitu sosialisasi tim penanggulangan pencegahan dan kekerasan, acara yang kedelapan persembahan tari saman dari peserta didik, acara yang kesembilan yaitu presentasi dari peserta didik, acara yang ke-10 yaitu sambutan sekaligus umpan balik dari orang tua, acara yang ke-11 yaitu penutup dan doa, dan acara yang terakhir yaitu pembagian buku laporan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh siswi Nuraini dari kelas 7. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Cimanggu, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, meskipun beliau kemarin masih berada di Bandung Bapak dan Ibu, tapi hari ini bisa hadir di tengah kita semua. Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Cimanggu, Bapak dan Ibu wali siswa, sekaligus para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi bersama Bapak dan Ibu semuanya dalam rangka kegiatan gelar karya Bapak dan Ibu ya. Gelar karya sekaligus pembagian buku laporan untuk semester ganjil tahun 2023-2024. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini sepertinya kebanyakan ibu-ibu yang hadir ya. Bapak-bapaknya mungkin pada kemana ini? Ya. Jadi setiap kita untuk bertemu dengan orang tua siswa ini kebanyakan para ibu-ibu. Selamat datang Ibu Lurah ya. Mohon maaf, ini mungkin tempatnya seperti ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, para orang tua, para tokoh agama di SMP Negeri 5 Cimanggu. Mungkin dari undangan sudah pada tahu Bapak dan Ibu ya. Mungkin yang masih bingung itu adalah gelar karya Bapak dan Ibu. Di sini ada gelar karya. Gelar karya itu apa? Dulu kita mengundang panen raya. Panen raya mana parena gitu ya. Tapi pada hari ini kita ada gelar karya. Yang selanjutnya kami juga dari SMP Negeri 5 Cimanggu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu jika tempat yang kami sediakan seperti ini adanya Bapak dan Ibu. Kemudian juga penerimaan kami yang kurang sopan santun, tata krama kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon dimaafkan dan juga mohon dimakluminya. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini sebetulnya kami ingin bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Kenapa Pak kok di semester ganjil ini bagi rapotnya kudu orang tua yang datang gitu ya. Yang pertama di semester di tahun ajaran 2023-2024 mungkin kita belum pernah bertemu Bapak dan Ibu ya. Untuk orang khususnya orang tua siswa kelas 7. Mungkin secara tidak resmi kita sering bertemu Bapak dan Ibu, tetapi secara resmi kita belum pernah bersilaturahmi. Dan Bapak dan Ibu pun mungkin belum pernah menitipkan kepada kami ya putra-putrinya gitu. Nah pada kesempatan hari ini mungkin kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, karena mungkin di sekolah yang lain Bapak dan Ibu sudah libur. Jadi mohon maaf kami menyita waktunya pada hari ini karena libur kita diperpanjang 5 hari. Ya harusnya kita tanggal 15 sudah libur, tanggal 20 kita baru pembagian buku laporan. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin sudah pada kenal ya, apalagi yang bisa baru mungkin dengan saya. Jadi saya nggak usah menyebut lagi ya, kayak dia. Ini Bapak dan Ibu ya, data saya. Kebetulan di SMP 5 Cimanggu ini saya sebagai pembina proyek Bapak dan Ibu. Nanti secara luasnya akan disampaikan oleh Pak Kepala terkait dengan kurikulum apa sih yang kita gunakan di sekolah ini. Baik Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu ya, untuk saya sebagai koordinator proyek, di mana koordinator proyek itu adalah membawahi pembina-pembina proyek. Kebetulan pembina proyek di kita itu ada 3 1 tahun ini. Proyeknya kewirausahaan, suara demokrasi, dan juga kearifan lokal. Kebetulan saya sebagai pembina proyek. Bapak dan Ibu, tujuan kita hari ini adalah yang pertama
Bapak dan Ibu akan diberikan laporan terkait dengan proyek P5 yang memang seyogianya Bapak dan Ibu ada yang tidak paham bahasa Indonesia, paham semua ya? Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Seharusnya memang kita 1 tahun sekali itu pelaporan untuk laporan proyek P5. Tetapi karena kita ada tahapan dari pembelajaran kewirausahaan yaitu gelar karya pada hari ini, makanya Bapak dan Ibu diundang ke sini. Sebetulnya Bapak dan Ibu di sini itu intinya adalah belajar di tahapan ini Bapak dan Ibu, ya. Nanti di akhir kami minta saran dari Bapak dan Ibu terkait dengan proyek yang sudah kami lakukan dan juga apa yang harus kami lakukan untuk proyek berikutnya, gitu ya. Karena ini memang melibatkan orang tua siswa. Bapak dan Ibu, proyek ini yang kami lakukan, ya, yaitu kami mungkin Bapak dan Ibu melihat di sini ada bantrek dan lain-lain, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kami menggunakan strategi aren Bapak dan Ibu ya. Kenapa aren? Karena kami menggunakan produknya dari gula merah. Ya, gula merah itu berbahan dasar pokok untuk bantrek. Mungkin Bapak dan Ibu kemarin sudah mendapatkan kiriman ya dari sekolah. Satu siswa itu membawa 1 renteng bantrek untuk disetorkan kepada orang tuanya, kemudian diberikan uang sejumlah berapa Bapak dan Ibu? 5.000 ya, 5.000 rupiah. Kemudian kami minta umpan baliknya, bagaimana dengan produk yang kami hasilkan, apakah sudah bagus, perlu masukan, perlu perbaikan. Nah, dari masukan Bapak dan Ibu itu kita lakukan perbaikan Bapak dan Ibu. Kenapa proyek ini penting bagi sekolah kami? Yang pertama, sekolah kita itu bukan sekolah kejuruan Bapak dan Ibu, ya, bukan sekolah kejuruan. Dengan adanya kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu sudah paham, sudah dengar ya kurikulum merdeka ya? Merdeka itu bukan berarti tidak belajar dulu ya. Sekolahnya sekarang kurikulum merdeka, jadi dia sudah belajar gitu ya, merdeka saja. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya. Salah satunya ada proyek Bapak dan Ibu. Nah, proyek ini adalah proses pembelajaran untuk anak-anak yang tidak hanya di dalam ruangan saja, begitu. Tetapi kita membawa tahapan-tahapan tersebut, observasi keluar Bapak dan Ibu ya. Kemudian mereka berdiskusi, ngobrol, berbagi pengalaman, ya. Itu salah satu program daripada kurikulum merdeka. Dan salah satunya adalah yang sudah kita laksanakan, proyek kewirausahaan. Topiknya adalah pembuatan bantrek. Kenapa kita memilih bantrek Bapak dan Ibu? Yang pertama, bahannya banyak di kita, gula merah ya, walaupun mahal tetapi masih adalah kita cari. Jahe mungkin masih ada, kemudian kayu manis masih ada. Jadi hal-hal itu yang membuat kami memilih produk bantrek ini. Yang selanjutnya, pembuatannya mudah, ya, tinggal diiris, dipoek, dibungkusan, gitu. Udah beres gitu ya. Kalau zaman dulu saya bercerita dengan kokom itu katanya harus digodok dulu gitu ya, dipack jahena gitu ya. Kemudian keawetannya pun tidak awet. Nah, kami membuat bantrek kering ini Bapak dan Ibu karena ini adalah awet, bisa bertahan selama 1 bulan. Dan kita tidak menggunakan bahan lain selain daripada jahe, gula merah, kayu manis dan lada. Kita tidak memberikan cabai, tidak ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena ini untuk kesehatan. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, kenapa proyek ini sangat penting? Karena kita melihat situasi Pak, situasi kondisi di lingkungan SMP Negeri 5 Cimanggu ini. Setiap tahun kami mendengar berita siswa SMP 5 Cimanggu menikah keluar SMP, ya. Ada yang seperti itu ya Bapak ya. Masih ada siswa kita yang menikah setelah keluar SMP. Dan setelah menikah itu mereka punya beban. Sudah kaitannya dengan ekonomi, ya. Ketika ekonominya lemah, pasnya bubar kawinnya gitu ya. Makanya kami siapkan ini dan Ibu, kewirausahaan. Mudah-mudahan ketika mereka belajar kewirausahaan ini, ibu-ibunya menikah keluar SMP, punya usaha. Oh, saya dulu pernah belajar bantrek di SMP 5 Cimanggu, maka ini akan jadi usaha mereka. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti lingkungan kita bisa mendukung. Kemudian juga nanti orang tuanya tidak menikahkan setelah keluar dari SMP ya. Ada yang mau menikahkan keluar SMP Bapak dan Ibu?
Moal di dia mah, kayak baik cenah pangis keluar, mana datang lah baik gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini yang kita lakukan ya. Ini aren Bapak dan Ibu, aren itu ini Bapak dan Ibu ya. Ada aset, ruang kolaborasi, eksplorasi dan nilai. Ini singkatan Bapak dan Ibu. Ya, ini saya memikirkannya sudah hampir berapa bulan untuk baru ketemu ini. Gitu ya. Oh ternyata aren itu kita bisa gunakan untuk proses pembelajaran, gitu ya. Kemudian kenapa kita kasih rednya Bapak dan Ibu? Setelah kita lakukan kita refleksikan kembali gitu ya. Jadi nanti setelah ini kami minta umpan balik dari Bapak dan Ibu gitu ya prosesnya. Ini Bapak dan Ibu. Ini asetnya Bapak dan Ibu ya. Ini hanya pengenalan saja kepada Bapak dan Ibu. Dan satu lagi Bapak dan Ibu yang saya sampaikan adalah dari proyek Bandrek ini kita bawa kemarin ke tingkat provinsi Pak ya, ke tingkat provinsi. Dan di sana kita ada yang namanya guru inovatif. Dan saya membawa proyek Bandrek ini. Alhamdulillah kita menjadi terbaik ketiga seprovinsi Banten. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu, Bandrek ini sangat diminati gitu di tingkat provinsi. Sehingga program yang saya bawa ini terbaik 3 seprovinsi Banten. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu ada berapa ribu sekolah di Banten, kita ketiga terbaik Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah sebuah prestasi bagi kita semua. Ternyata apa yang kita lakukan ini dihargai oleh provinsi. Itu Bapak dan Ibu ya. Ini aksinya Bapak dan Ibu, kita juga ada penilaian Bapak dan Ibu. Dari semua pembelajaran itu adalah ada penilaiannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika anak-anaknya ada di luar ketika proyek jangan dimarahi ya, karena kita memang sedang melaksanakan kegiatan proyek. Kemarin kita observasi ke Citangkir, langsung kepada pengusaha Bandrek. Ya, di sana kita bisa bertanya sekaligus apa sih kendala-kendala Bandrek ini? Ternyata masih banyak kendala Pak. Apa kendalanya? Di musim hujan. Di musim hujan Bandrek tidak bisa dijemur Bapak dan Ibu. Bisanya dia apa? Digarang naseuna gitu ya. Dan itu akan merubah kualitas dari rasa Bandrek tersebut. Kalau untuk Bandrek mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah banyak yang membuat Bandrek ya. Di Citangkir itu banyak. Dan SMP ini menyajikan ini untuk bekal anak-anak kita. Itu. Bisi selakina nyeri awak tanyain Bandreknya pemajikan anak gitu ya. Udah melihat obat baik gitu. Oke, ini hasil Bapak dan Ibu ya. Nilai-nilai yang kita dapatkan ini. Ada nilai gotong royong, bernalar kritis. Ini akan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena proses pembelajaran di sekolah itu kan harus mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini refleksinya Pak Ibu. Ini sekilas saja terkait. Ini kita sudah menilai Pak Ibu, udah menilai anak-anak kita, dan penilaian ini kita sebarkan kepada seluruh pembina proyek. Nah ini Bapak dan Ibu, produk kami yang masih sederhana sekali, ya, masih sederhana sekali, dan kita juga masih memanfaatkan bahan-bahan lokal. Tetapi secara keseluruhan Bapak dan Ibu, untuk siswa kelas 7, kelas 8, ternyata anak-anak itu sudah mahir terhadap IT, ya, laptop, HP itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kami melihat WA-nya saja nggak bisa Bapak dan Ibu, dikunci, ya, dikunci WA-nya. Kami mau lihat video saja nggak bisa, dikunci. Ternyata mereka sudah hebat. Mungkin Bapak dan Ibu tidak pernah buka HP-nya ya. Anak-anak itu sudah hebat sekali Bapak dan Ibu. TikTok-nya sudah di mana-mana. Kemudian media sosialnya sudah ramai sekarang ya. Bapak dan Ibu udah sangat luar biasa anak-anaknya, gitu ya. Sehingga ini sangat membantu kepada kita untuk proses pembelajaran. Karena kita mau tidak mau, senang tidak senang harus menerima perubahan zaman Bapak dan Ibu ya. Itu mungkin tujuan dari kegiatan kita hari ini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu di akhir kegiatan ini diminta untuk umpan balik terkait dengan proses pembelajaran proyek yang ada di SMP Negeri 5 Cimanggu. Kami sadar bahwa kami masih banyak sekali kekurangan. Kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika pelayanan kami selama di sekolah ini masih belum maksimal terhadap putra-putri Bapak dan Ibu. Untuk itu kami mohon dukungannya kepada Bapak dan Ibu. Siswa yang sudah ada sekarang ini, marilah kita kuatkan, jangan sampai keluar lagi.
kemarin kita sempat menyusuri beberapa peserta didik yang sempat drop out Bapak dan Ibu. Ya, kita susul ke rumahnya, kita susul ke ke lokasi-lokasi anak tersebut. Ternyata anak-anak masih ada di situ Bapak dan Ibu, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Masantren itu, ya, ulin doang, tapi ada beberapa yang bisa masuk lagi, dan ada beberapa yang memang ke kota bekerja, ya, cari uang, yaitu hak mereka. Tetapi usahakan kita kejar dunia dan akhirat, gitu ya. Pendidikan kita jalankan, ilmu agama kita cari, gitu ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bapak Ibu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan tujuan kegiatan kita hari ini, ya. Mungkin Bapak dan Ibu secara sudah disampaikan oleh peserta didik, mungkin hari ini harus ngapain, gitu ya. Mungkin ada yang sudah menyampaikan, Bu, hari ini katanya bawa amplop, gitu ya, ada ya. Mudah-mudahan ada yang bilang gitu Bapak dan Ibu, ya. Apa-apa, kita kan satu semester ini baru ketemu, ya, baru ketemu, dan anggap aja ini liburan Bapak dan Ibu. Liburan Bapak dan Ibu ada di SMP 5 Cimanggu. Ulah curcokan Mbak ya, padahal ya. Sekarang kan lagi ramai curcok Bapak Ibu ya. Main poli ibu-ibu biasa, pulang sore gitu ya, lupa masak gitu ya, suaminya marah-marah di rumah. hari ini anggap aja kita curcok kepada ibu di sini gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu mungkin sedikit penjelasan. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit Bapak dan Ibu. Kami sediakan bandrek Bapak dan Ibu, ada susu di sana, silakan ya. Enak tidak enak itu buatan anak Bapak dan Ibu gitu ya, bandreknya. Tetapi kalau campur susu pasti enak gitu ya. Apapun yang tidak enak kalau campur susu pasti enak. Terima kasih, itu penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Secara lebarnya nanti akan disampaikan oleh Pak Komite dan Pak Kepala Sekolah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Komite SMP Negeri 5 Cimanggu. Kepada Abang Masta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dipayun ngatur nuhun ka panitia acara anu perantos masyarakat waktos kasih abdi anu dipayun bisa dihormati. Oke, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Cimanggu anu kusim abdi dihormati. Oke, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Cimanggu anu sekaligus sadayana kusim abdi dihormati. Oke, Bapak tokoh masyarakat RT Perdesa, Bapak Kiai anu tos sami hadir ya tadi di tempat anu kusim abdi dihormati. Oge Bapak Kepala Desa sanaos teu aya nyata mungkin aya perwakilanana anu sami kusim abdi dihormati. Oge para siswa siswi SMP Negeri 5 Cimanggu anu kusim abdi dicintai. Bapak Ibu hadirin sadayana, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sekolah ini untuk menghadiri melaksanakan bagi rapot semester ganjil tadi tanya semester ganjil pelajaran tahun 2023-2024.
yang mudah-mudahan nyata dina acara ieu di awal dugi ke akhir dipasihan kelancaran kalongsoran serta aya dina di bawah naungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan hasilna dina nilaina siswa-siswi putra-putri urang sadayana sararae sadayana. Amin ya. Oke, sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpah kebaginda alam kejunjungan kita wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, kadu kurang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan kurang sadaya tiasa pengen syafaat tuduhna itim di yaumil kiamah timatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sadayana, nyata sepatah maupun dua patah kata nyata sim abdi kanggo cumarios dipayungan bapak-bapak ibu-ibu sadayana, mohon maaf, mohon maklum, mohon dihapunten tina sagala rupi kakiranganana ya, mohon dimaklum tina sagala kelebihanana ya, dina kalamahan abdi, dina kepodohan abdi, dina kahilapan abdi, dina kakirangan abdi sadayana abdi juga dihapunten ya gitu ya. Saupamina ngaraos itu seueur kakirangan nanti si abdi ya, wayahna entong nararuntut ya, entong nararuntut itu upami ayat kelebihan mah wayahna pangkulangkeun abdi. Terana bapak-bapak ibu-ibu hadirin sadayana anu mana neta kalarasan neta dikadukeun ieu katingalina bapak ibu wali murid sadayana tos biasa tempel mun rada hanyakal jadinya rada hanyakal sakedik iya katingalina ibu pun anu hadirna rada hanyakal sedikit cuman samilahnya sami bahkan kanggo ngabantos ngadidik nya putra putri urang eta anu paling cepat masuk ibuna nya gitu, anu paling cepat masuk karena hati anak-anak urang eta didikan ibuna nya gitu. Terus alhamdulillah itu dina dieu seueurna ieu anu hadir ibuna. Bapak Ibu hadirin sadayana, ya si kami mual panjang lebar di bapak nyariosnya singkat baik isinya abdi mah cuma anu penting apa menurut abdi ya, umadi di sekolah ieu neta butuh ya, segala butuh lah ya, terutama butuh dorongan, butuh dukungan, butuh bantosan di semua pihak ya, lain di wali murid bae nya, di sadayana warga masyarakat, oge ka para pemuda, oge ka para sesepuh ya, ka para pimpinan pondok pesantren, ka para ustad, ka para santri abdi nyuhunkeun meta kerjasamana nyuhunkeun gotong royong nyuhunkeun bareng-bareng ya, saling dukung, saling bantu, saling rojo ya, sebab mual aya dina kemajuan sedikit pun tanpa orang kerjasama, tanpa orang gotong royong, tanpa orang saling rojo, saling dukung ya gitu. Kita kahiji kaduana atuh isim abdi nyata ka sadayana bapak-bapak ibu-ibu wali murid yang nyuhunkeun bantosanana kanggo nyata dina masalah bidang keamanan ya, di bidang keamanan ketertiban ya gitu, sehingga kadituna supaya timbul kenyamanan ya, khususnya di lingkungan sekolah oke di luar sekolah ya, itu keamanan ketertiban, jaga raksa tolong didik hina ya anak urang masing-masing ya, itu nah ulah sampaikan ka nyerahkan ke pihak sekolah hukum ya, ke pihak guru hukum, sebab di sekolah mah terbatas ya, terbatas ya mah abdi nekenkeun ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, ke sadayana wali murid tolong ya bina didik sehingga full 1-2 kali 24 jam ya, supaya full nah didik anak-anak kurang di rompok kurang di kalau kurang masing-masing, sebab naon di dia ya dipersilakan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 5 Cimanggu, yang terhormat Bapak Kiai Alawi yang telah hadir, yang terhormat Bapak Ketua RT Bapak Edi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid SMP Negeri 5 Cimanggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 5 Cimanggu yang mendukung, yang yang satu tujuan dengan saya, serta yang saya cintai dan saya banggakan, putra-putri kita semua, siswa dan siswi SMP Negeri 5 Cimanggu. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antara banyak nikmat itu, selain nikmat Islam dan nikmat iman yang paling pokok, ada yaitu nikmat sehat, di mana kita bisa hadir, kita bisa mengikuti kegiatan untuk prosesi pada hari ini. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan informasi baik itu tentang putra-putri Bapak dan Ibu dalam hal satu semester ini ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang diadakan di SMP Negeri 5 Cimanggu. Tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita yang telah membawa kita tahu apa yang itu yang hak, apa yang itu yang batil, Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di hari ini saya selaku kepala sekolah akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, alhamdulillah kita kedatangan seorang guru lagi yang tadinya kita kekurangan guru dalam hal guru bahasa Inggris. Alhamdulillah kita sudah kedatangan dan permanen sekarang, Mak. Ya, bukan honor, sudah ASN. Ibu Watinya mana? Ibu Wati mana? Ada? Ya, soalnya tadi saya lihat ada di sini duduk. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu Watinya punya kepentingan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Bu Wati langsung menuju ke tempat yang tadi disampaikan oleh Ibu Edi ya. Semoga amal ibadahnya dari pamannya Ibu Wati diterima, iman Islamnya di lapangan kuburnya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ada 10 orang guru di SMP Negeri 5 Cimanggu sekarang ya. Semoga dengan 10 orang guru itu bisa meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi dari putra putri kita ya. Yang 8 orang guru sudah ASN, sedangkan yang 2 belum ASN ya. ASN itu ada PNS dan ada P3K. Kalau ditambah dengan saya mungkin 11 ya.
Yang PNS yang dari 11 itu saya dengan Pak Oji. Selanjutnya itu 7 orang itu ada Pak Ahmad Subarja, Pak Okto, Pak Ade, Bu Reni, Bu Eti, Pak Dodi, dan Ibu Wati, ya. Sedangkan yang masih honorer itu Ibu Herianti dengan Ibu Emma. Suka lupa Pak ya. Ya, kita doakan semoga Bu Emma insya Allah besok ya. Iya, insya Allah tanggal 22 ada pengumuman untuk lulus atau diterimanya P3K. Semoga Ibu Emma mendapatkan harapannya ataupun lulus pada ujian P3K tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di SMP Negeri 5 Cimangu tidak hanya ada Bapak dan Ibu guru beserta kepala sekolah, tapi ada jumlah siswa. Jumlah siswa kita ada 104. Ya. Dari semenjak saya datang ke sini, ini turun terus nih. Mungkin kemarin karena ada ada misling dari COVID-19. Mungkin nanti insya Allah tahun depan semoga kita akan naik lagi jumlah siswanya. Ya, jika seandainya nanti di sini ada Bapak dan Ibu punya anak, ya, yang kelas 6. Ya, kami dengan senang hati menerima Bapak dan Ibu ya, putra putrinya untuk sekolah di sini untuk dididik. Ataupun ada saudaranya, tetangganya, rekomendasikanlah sekolah kami untuk putra putrinya untuk sekolah di SMP Negeri 5 Cimangu. Selain guru dan siswa, ada yang namanya proses pembelajaran di SMP Negeri 5 Cimangu. Nah, proses pembelajaran di SMP Negeri 5 Cimangu menganut 2 sistem kurikulum. Kurikulum Merdeka dan kurikulum dengan kurikulum 13 atau Kurtilas. Nah, kurikulum Merdeka yang kita gunakan itu di kelas 7 dan kelas 8, sedangkan Kurtilas di kelas 9. Berbeda antara Kurtilas dan IKM itu. Beban untuk IKM itu sekitar 12 mapel, sedangkan untuk Kurtilas itu 10 mapel. Selain itu ada muatan lokal. Muatan lokal tergantung dari kebutuhan dari masing-masing sekolah, dilihat dari potensi yang ada di masyarakat ya. Seperti apa? Kalau di SMP Negeri 5 Cimangu kami punya BTI ya, yang digawangi oleh Pak Oji ya. Nah, di dalam kurikulum 13 memang tidak seperti kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu mempunyai perbedaan yang jauh dibandingkan kurikulum 13, di mana ada P5. Kalau tahun kemarin kami SMP Negeri 5 Cimangu ada yang namanya panen raya, namun sekarang ada namanya gelar karya. Kalau kemarin soak semuanya, ditampilkan semuanya seperti apa setelah selesai dari proyeknya itu. Namun sekarang karena kita baru selesai 2 daripada proyeknya yaitu kewirausahaan dan suara demokrasi, yang baru 2. Tinggal 1 lagi, yaitu insya Allah nanti di semester yang akan datang tentang kearifan lokal ya. Nah, di kewirausahaan ini kami mengambil produknya itu adalah bandrek. Alhamdulillah bandrek yang kita beri merek itu Serimagu sudah mempunyai label halal ya. Kalau Bapak dan Ibu suka beli suatu produk ada label halal ya, nah berarti sudah diakui keabsahannya oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika seandainya Bapak dan Ibu punya UMKM juga boleh
ya untuk label halalnya, biar nanti seperti Bandrek Srimagu ya. Persyaratannya tidak jelimet, tidak susah, mudah sekali ya Bapak dan Ibu jika seandainya ingin berlabel halal ya, itu untuk UMKM. Kalau untuk yang usaha yang lebih tinggi mungkin ada biayanya, tapi alhamdulillah kami untuk label halal tidak mengeluarkan biaya sepeser pun alias gratis ya. Kenapa? Karena kami ditopang oleh program dari pemerintah yaitu sekolah penggerak. Nah, di dalam sekolah penggerak itu kami ada yang pendamping namanya fasilitator. Alhamdulillahnya fasilitatornya itu Pak Dr. Siswoyo itu adalah salah satu yang menggawangi untuk label halal itu di Untirta. Jadi gayung bersambut sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan label halalnya. Dan kemarin kita sedang mengurus untuk izin usaha ya, SIP ya, surat izin. Acara yang selanjutnya yaitu persembahan tari saman dari peserta didik kelas 7. Assalamualaikum Rapetain nih Pak, rapetain, pasti itu kurang mundur udah.
bernalar kritis, mandiri, dan kebinekaan global. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kami diajarkan untuk berakhlak, baik akhlak terhadap diri sendiri ataupun akhlak terhadap orang lain. Dengan berakhlak terhadap diri sendiri dan berakhlak terhadap orang lain, maka kami akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergotong royong. Dengan proyek P5 ini secara tidak sadar kami sudah belajar bergotong royong, di antaranya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, saling menghargai sesama teman. Bernalar kritis. Dengan proyek P5 ini kami juga belajar untuk berpikir, untuk menyelesaikan satu masalah yang ada di lingkungan sekolah kami, mencari solusi dan kami dibawa untuk mengelola informasi dengan baik. Mandiri. Kami juga belajar bagaimana kami bertanggung jawab terhadap hasil yang kami dapatkan dan sadar akan diri kami untuk memperbaiki lebih baik lagi. Kreatif. Dengan proyek Bandrek ini adalah salah satu nilai yang kami dapatkan, yaitu menghasilkan produk yang orisinil, dapat kami sendiri dan belajar untuk memodifikasi sesuatu untuk menjadi lebih menarik. Berkebinekaan global. Dengan proyek Bandrek ini, kami belajar bagaimana melestarikan bahan-bahan tradisional yang ada di lingkungan sekolah kami. Dan kami bisa menghargai produk luar wilayah kami serta budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah komposisi cara pembuatan bandrek. Di sini ada gula aren, jahe merah, kayu manis, dan lada. Nama bandrek kami adalah Bandrek Sri Magu. Di sini sudah mempunyai label halal. Nah, ini adalah sertifikatnya, Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang kedua yang akan dibawakan oleh Ridho Rehan dari kelas 7. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Cimanggu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan para tamu undangan yang saya hormati bersama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridho Rehan, duduk di kelas 7, alamat Kampung Cisih. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kewirausahaan. Saya akan merefleksikan P5 yang sudah diajarkan di sekolah. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan, saya mendapatkan strategi pembelajaran baru, di mana saya mendapatkan pembelajaran yang berbasis proyek. Saya juga bisa melakukan pembelajaran secara kolaborasi, berbagi pengalaman bersama rekan yang lain. Saya juga bisa praktek langsung dan bisa mengolah informasi bersama rekan yang lain. Adapun dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, setelah saya nanti keluar dari sekolah dan suatu saat ingin berwirausaha, proyek ini adalah salah satu solusi yang bisa saya gunakan karena kami sudah dibekali pengetahuan tentang kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Kami sudah dibekali keterampilan untuk masa depan kami. P5 luar biasa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus umpan balik dari orang tua siswa yang akan dibawakan oleh Bapak Hedi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyana Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam sekaligus nikmat sehat walafiat. Amin. Terlupa juga salawat beserta salam kita haturkan kepada Rasul kita. Nyatanya Nabi besar Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, turun ke orang sedaya selaku umatnya, mudah-mudahan orang mendapat pertolongan di yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, yang pertama-tama saya hormati, saya cintai, saya banggakan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu tadi abdi yang saya hormati, saya banggakan sekaligus saya muliakan. Tak lupa juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan sekaligus dan saya muliakan. Tak lupa kepada dewan-dewan guru yang lainnya, Bapak guru maupun ibu guru, saya sampaikan saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Begitu pula wabil khusus kepada Al-Mutaron, tokoh agama Kiai Alawi sekaligus guru dan sadaya, saya hormati, saya cintai dan saya banggakan dan semoga ditambah-tambah kemuliaannya. Amin. Bapak-bapak, kebanyakan ibu-ibu yang hadir di ruangan kelas ini, saya merasa bangga, saya hormati, saya cintai. Di dalam kesempatan ini atau di waktu pagi hari ini menjelang siang ini, saya sedikit akan menyampaikan sekaligus mewakili daripada wali murid khususnya SMP 5 Negeri Cimanggu. Sebetulnya sudah sangat cukup sekali kalau saya mengutip apa-apa yang oleh Bapak Guru maupun yang lainnya yang disampaikan, itu sudah cukup, sangat cukup, sangat bangga, sangat bagus ya. Jadi kita sebagai wali murid patut bersyukur lah. Bahkan tidak kalah penting kita memberikan apresiasi, sekaligus kita ini ikut berpartisipasi, berkontribusi, sekaligus memberikan solusi dalam segala kegiatan ini. Dengan kerjasama yang baik, alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar. Bapak guru maupun ibu guru, kami tidak banyak komentar, tapi yang jelas apa-apa yang setelah Bapak guru berikan tentang pelajaran khususnya maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya, seperti proyek ini, proyek itu maupun pelajaran yang lainnya, dianggap kami sebagai wali murid itu dianggap cukup lengkap, cukup lengkap. Namun di sini abdi mengajak kepada wali murid tidak kalah penting sedikitnya ikut berpartisipasi mendidik anak orang secara non formal. Kalau secara formalnya belajar itu di sekolah, non formalnya kita memberikan pelajaran kepada anak kita, memberikan pendidikan kepada anak kita di rumahnya kita masing-masing atau di luar sekolah umumnya. Sebab tiada lain dan tiada bukan ingin mencapai sesuai dengan yang tertera di situ, menjadi anak yang berakhlak berkarimah,
menjadi insan yang beriman, bisa mengikuti aturan-aturan hukum negara maupun hukum negara, itu tidak kalah penting perannya itu dari orang tua maupun dari bapak ibu guru di sekolah. Jadi artinya di sini saya menegaskan kepada bapak guru sekaligus mengajak kepada wali murid, marilah kita berkolaborasi yang sehat, yang bagus. Jangan selalu menyuruhkan ke sekolah, apa-apa ke sekolah, didikan ini itu diserahkan ke sekolah. Jangan sampai seperti itu terjadinya. Jadi ini kita tidak lepas daripada peran penting kita sebagai wali murid, mendidik secara non formal, memberikan pengetahuan secara non formal di luar sekolah, yaitu kewajibannya adalah bapak dan ibu kita semua bareng-bareng. Kira-kira begitulah Pak, karena mengingat waktu sudah tidak memungkinkan. Jadi kami sekali lagi kepada bapak guru, khususnya kepada bapak sekolah, Bapak Haji Dede sebagai pimpinan di sekolah SMP 5 Negeri Cimanggu yang begitu sudah banyak dan sudah besarnya memberikan ilmu-ilmu kepada anak-anak kami. Namun di sini kami sebagai wali murid kurang begitu terharunya ya, sebenarnya terharu dengan pendidikan yang begitu lengkap, detail, bisa dicermati, bisa diamati sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Mengingat kekerasan itu tidak kalah penting, bahkan itu harus digalakkan oleh kita, penjaganya secara ketat. Sebab itu salah satu pemicu merusaknya generasi-generasi muda ke depan daripada unsur kekerasan, terlepas itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, itu tidak kalah penting daripada peran ibu dan bapak sebagai wali murid kita semua. Ya, yaitu salah satu antisipasi kita, salah satu pencegahan kita. Jangan setelah terjadi itu baru diurus, baru diberikan pelajaran. Jangan, yang kita jangan menoleh ke belakang, jangan melihat ke belakang. Yang kita sudah saja saling memaafkan, tapi dengan nawaitu yang kuat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari hari ini, dari detik ini, dari pagi ini, jangan ada lagi kekerasan yang merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun kekerasan fisik kepada pria, nungarana, saling ejek, saling tonjok maupun yang lain-lainnya. Itu bagian daripada kita mendidik anak kita, ya, mendidik anak kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang berakhlak baik dan menjadi orang yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Hanya itulah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru maupun Ibu Guru, saya hanya sempat dua patah kata mewakili daripada mewakili daripada wali murid yang ada di SMP 5 Cimanggu. Dengan penyampaian saya kemungkinan kurang pas dengan hati bapak-bapak wali murid atau dengan bapak guru, kurang pas, kurang santun, kurang dari etika, itulah hanya kebodohan di abdi. Apabila ada kelebihannya, itu semata-mata hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tidayun maupun juga Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Cimanggu, anak musim amat terhormat, Tujulah saya Dewan Guru, anak musim amat terhormat, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid,
SMP 5 Negeri Cimanggung anu kusing hormat kangge saterasna dikira sim abdi acara beres dong karek ngadoa, tapi ternyata acara masih aya kebagian berkatna acara naon ya tadi tumpan balik artinya pokoknya malah sapagi ya satraja tumpan balik bahasa itu bahasa bagus, cuman tanggapan anak nambihan kayak tadi nambihan segala sekedik memang setuju, sangat setuju adanya proyek bandrek. Jadi di dita Cimapri nyarios mau panjang lebar, singkat padat, balik mawa objek bandrek berkat dari objek bandrek disediakan setuju sekali adanya bandrek, apalagi sekarang musim cuaca anu kupati jelas ya gitu ya, ayah halo ayah hujan, makanya sesirna kaserang batuk, maka pas sekali adanya bandrek untuk melegakan tenggorokan gitu. Selanjutnya acara sebaliknya untuk kembali tadi nyata mungkinlah termasuk masukanlah tambahan anu terus dirasakan kami tadi pas karena alat objek bandar data tepat umpam itu salahnya gula aren terus tadi nanti pedas kayu wangi terus jahe apa terus bukan nama wangi lain kan kalau obat hanya satu yang saya istilahnya komentar apa tuh kembali hanya satu itu kalau merasakan saya tadi terlalu manis, itu masih banyak terlalu manis kalau tiganya pas radanya pas wanginya pas yang lainnya pas cuman satu aja dikurangi manisnya. Kalau bungkusannya apa kemasan dan lain cocok pas mendukung semoga insyaallah mudah-mudahan warung terdekat bisa belanja tong kaki tangkil belanjalah ke SMP 5 Cimanggung di dia karya anak-anak kurang siswa-siswi kurang kapungkur memang ke saya di kampung Kisahat anu biasanya ngalakukan kegiatan bandeng akhirnya terus pada fokus aslinya pada meninggal makanya terputuslah bandeng. Makanya syukur sekali ternyata pendidikan di SMP itu luar biasa kami terharu tidak masalah kedisiplinan terus luar biasa dengan masalah ketampilan wanita maupun laki-laki diatur ke aturan undang-undang agama dan undang-undang negara pas sekali jadi sangat membantu ke syar'i alternatif ke agama karena adanya terutama guru-guru kayak di sarjana agama bahkan yang lain-lainnya maka diperlukan agama. Mungkin cara komentar untuk sejauh mana cuma tadi doangnya nama dikurangi manisnya gitunya kalau yang lain pas gitu itu mudah-mudahan bisa dimaklumi atau dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu saran orang tua wali murid yang akan dipandu oleh
Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bapak dan Ibu, satu lagi tahapan kita dalam proses kegiatan ini adalah saran, kesan dan pesan dari Bapak dan Ibu yang itu harus dibuat kepada Ibu ya. Karena ini akan menjadi refleksi buat kami untuk melakukan perbaikan pembelajaran pertanian. Di sini kenapa harus Bapak dan Ibu memberikan saran? Karena ini adalah salah satu tahapan. Tahapan ini harus kami lakukan dan dokumentasi ini pun akan kami laporkan secara online kepada Ibu ya. Nanti ada di YouTube, benar ya? Siap YouTube ya. Baik Bapak Ibu, sambil ikut Ibu, sambil didampingi. Tadi kotak sana mana? Itu kotak saran itu, yang putih. Nah. Dipindahin yang ke bawah. Bapak dan Ibu nanti akan didampingi oleh Bapak dan Ibu pembina proyek. Nanti silakan Bapak dan Ibu menuliskan saran terkait dengan proyek P5 ini. Ya, untuk perbaikan kami ke depannya atau tahun berikutnya. Boleh Bapak dan Ibu membuat ide proyek apa yang harus kami lakukan, gitu ya, biar kami nanti bisa berdiskusi lagi bersama pembina proyek. Nanti setelah tahapan ini Bapak dan Ibu akan pembagian buku laporan. Silakan yang tidak lancar menulis mungkin bisa dibantu oleh peserta didik. Silakan masuk kelas 9 untuk membantu orang tuanya membuat saran, pesan dan kesan yang kami harapkan Bapak dan Ibu nanti di saran itu adalah proyek apa sih yang harus kami lakukan nanti ke depannya, atau ini perlu diperbaikan seperti apa ya, supaya nanti tahun berikutnya kami akan memilih proyek lagi supaya Bapak dan Ibu tidak diundang kembali ke sekolah, karena memang tahapannya Bapak dan Ibu juga nanti ikut mengidentifikasi proyek apa yang akan kita lakukan sesuai dengan lingkungan sekolah kita ya. Kata-kata hari ini. Kita beri waktu 15 menit Bapak Ibu ya untuk menulis, nanti silakan dimasukkan ke kotak saran. Kotak sarannya tadi mana? Sponsor. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu akan melihat background di sini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak dan Ibu ingin background seperti ini disponsori oleh Sindirias Bapak dan Ibu. Tepuk tangan untuk Sindirias. Ini gratisan Bapak dan Ibu ya. Gratisan sebagus ini ya, kalau dibayar nanti ya. Silakan hubungi nanti ya Pak Dodi yang punya background Sindirias. Terima kasih Bapak Ibu sudah sponsori Kepada seluruh Sindirias. ucapan terima kasih luar biasa bantuannya, semoga usahanya lebih keren dan lebih mantap, luar biasa. Sindirias, oke banget, mantap. Ini gratis hari ya, ini gratis kamu sih, kamu malam aja. Oke, Bapak dan Ibu ya, mohon maaf ini bukan ngerjain Bapak dan Ibu, tetapi ini adalah tahapan dari proses proyek ini. Jadi nanti saran Bapak dan Ibu itu akan menjadi bahan kami untuk perbaikan proyek yang akan kami lakukan ke depannya. Mungkin informasi sedikit Bapak dan Ibu nanti untuk Sosialisasi tim penanggulangan pencegahan dan kekerasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SMP Negeri 5 Cimanggu. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 5 Cimanggu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang mungkin pada hari ini diwakili oleh Ibu Kepala Desa ya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 5 Cimanggu. Yang selalu Bapak banggakan siswa dan siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 5 Cimanggu. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat lillahi robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan ribuan nikmatnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pembagian hasil laporan belajar semester 1 atau ganjil atau 6 bulan pertama, dan juga gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila kewirausahaan pembuatan bandrek. Selamat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia yang selalu kita muliakan, kepada manusia yang menjadi pemimpin umat dari dunia sampai akhirat, yaitu Habibina wa Sabrina wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan perihal TPPK dan apa yang telah dilakukan TPPK di SMP Negeri 5 Cimanggu. Perlu kita pahami bersama bahwa tadi TPPK itu adalah singkatan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Dan tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Tadi tindak kekerasannya sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, sudah gamblang sekali bahwa itu menjadi masalah untuk kita semua, ya. Dimulai dari saling tinju, saling poyok, ya. Kalau di sekolah kita dulu yang paling tenar itu saling poyokan aran indung jeung bapak. Ya Allah, eta budak indung jeung bapak pakai lalagan. Dia manak si ieu nya, dia manak si itu. Laju pancara ribu, ya Allah ya. Misalnya kayak garut ya, guru nggak sibuk di kelas gelut, di luar gelut. Nah, dari ini tim dibentuk untuk menanggulangi ya atau mencari solusi dari masalah yang telah terjadi. Ya. Selanjutnya TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan dan di-SK-kan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Jumlah anggota TPPK di sekolah kita ada 5 orang. Tadi sudah disebutkan sama Bapak Kepala Sekolah, terdiri dari saya sendiri, Ibu ya. Nama saya Ade Irawan dari Kampung Kopi, Ibu ya, tetangga kecamatan, tetangga penjajah juga ya. Yang kedua ada Abah Masta sebagai ketua komite di sekolah. Yang ketiga ada Wahedi ya, ini Wahedi di sini sebagai unsur dari wali murid. Dan yang keempat ada
Bapak Ahmad Subarja sebagai unsur dari guru, dan juga ada Ustadz Oji Fahrul Oji, ya, unsur dari guru juga. Nah, ya, selanjutnya adapun yang sudah dilakukan tim, yaitu membuat program pencegahan kekerasan yang telah disepakati oleh kepala sekolah dalam bentuk kesepakatan siswa, ya. Nah, Ibu, di sekolah kita ada aturan mainnya, ya, tidak sembarangan siswa masuk, ya. Misalkan siswa tidak diperbolehkan masuk melebihi jam 7.30, itu sudah ada aturannya di sekolah. Dan di sini saya akan menyampaikan secara garis besar mungkin, ya. Kalau dibaca Ibu mau nggak dengan Ibu? Ya, ngantuk masih baca. Kita garis besarnya aja di sini. Ya, yang pertama pasal 1. Ya, pasal 1 pakaian seragam sekolah. Putra mengenakan seragam OSIS lengkap, kemeja putih, lengan pendek, celana biru, ikat pinggang, topi, dasi beserta atributnya. Jadi Ibu nanti yang putra jangan dibikinin rok, ya, karena itu nanti akan melanggar aturan sekolah, ya, Oji. Ya. Nah, ya. Nah, untuk putri di sini mengenakan seragam OSIS lengkap. OSIS lengkap itu terdiri dari baju yang putih dan rok yang biru, ya, seperti itu. Rok biru panjang, ya, ikat pinggang, topi, dasi beserta atributnya. Sepatu hitam dengan kaos kaki putih. Di sini saya mau menambahkan untuk yang putri, Ibu, punten ya. Sok nempo eta putri baju ngalangkang, Ibu. Baju putih ipis ngalangkang, eta kutang mau mana? Ya, abdi saudara rempan punya. Kutang katempo. Nah, dari itu nanti Bu, itu biar kutang tidak kelihatan, dipakai kaos dalam lagi, ya, punten ya. Nah, biasanya kutang warna burung, Ibu, ya. Burung katempo dari luar, ya Allah. Uyun abdi biasa istighfar kayaknya, Pak Ustaz. Mohon ya, rada pantas ngabentuk punya anak bapak itu terus ngabentuk atau tubuhna dek sarwajib pemajikan abdi rompok lebih baik, ya. Maka dari itu disiasati pakai kaos dalam lagi dalamnya agar tidak terlihat kutang tadi. Kalau laki-laki mah nggak apa-apa kali, ya, laki-laki namanya. Kalau aurat wanita itu beda. Nah, Ibu, saya tambahkan lagi untuk rok, dimohon jangan terlalu ketat, ya. Kata Bu, pan motor kata buraknya, jangan belikan rok atau bikin rok yang terlalu ketat, ya. Itu untuk salah satu pencegahan terjadi tindak kekerasan seksual, Bapak Ibu, ya. Karena tindakan kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya niat loh, tapi ada kesempatan nombor montok dari toel ke rumah eta. Jadi buatkanlah seragam yang standar agama, ya, Bos, ya. Ya, standar syar'i lah, ya, agar tidak terlihat bentuk-bentuk tubuh yang ada di organ wanita itu sendiri. Lanjut, projiin semuanya. Hah? Oh, dan ada, ya. Selanjutnya, ya. Ini untuk hari Senin tadi, hari Selasa, Ibu, saya perkenalkan di kita ada yang namanya program Selasa Sehat atau Selasi, yang mana di hari Selasa itu diwajibkan dari unsur guru, unsur murid untuk mengikuti senam, ya, untuk kebugarannya, seperti itu. Nah, dilanjut setelah senam nanti ada bersih-bersih lingkungan. Maka di hari Selasa itu harus menggunakan yang namanya kaos olahraga yang sudah disepakati oleh sekolah. Nah, kaosnya nanti disediakan sama sekolah. Ibu tinggal menggantinya nanti, seperti itu. Nah, untuk hari Rabu 10 terbaik untuk peringkat 10 ada Rafa Latif Arapi. Tepuk tangan buat Rafa. Kemudian yang ke-9 ada M. Fajri. Yang ke-8 ada Robi Setiawan. Yang ke-7 ada Iti Asnafi.
Yang keenam ada Ridho Raihan. Yang kelima ada Anthony Al-Basit Toharudin. Yang keempat Ferdian. Yang ketiga Yeni Saini. Yang kedua Nur Aini. Dan yang pertama siapa coba? Ayo, siapa yang pertama? Putri Oktaviani. Itu untuk 10 besar kelas 7. Kemudian untuk 10 besar kelas 8, yang ke-10 ada Dian Ratningsih, yang ke-9 ada Siti Badriah atau Sibat, ya. Yang ke-8 ada Muhammad Ramadan atau Ridho. Yang ke-7 ada Aryo. Yang ke-6 ada Anita Permatasari. Yang ke-5 ada Dini Ratningsih. Yang ke-4 ada Randy Saputra. Yang ke-3 ada Eli Supandi. Yang kedua ada Iin Irnawati. Yang pertama ada siapa? Ayo. Siapa? Ada Nanda Aulia Nur Afisa. Untuk kelas 9A ada 3 besar. Yang ketiga ada Selvi. Yang kedua ada Antin. Yang pertama ada Anissa Melvia Putri. Untuk 9B, yang ketiga ada Anita Novita Sari. Yang kedua ada Asdian Syahreja. Yang pertama ada siapa ini? Siapa? Irma Lilis Listiani, ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk 3 besar tadi silakan untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan dari sekolah sama orang tuanya, ya. Panggil lagi ya, kalau ibunya. Yang 3 besar kelas 7 itu siapa? Yang pertama ada Putri Oktaviani, silakan ke depan. Kemudian ada Nur Aini dan juga Yeni Saini. Silakan untuk maju ke depan Bapak dan Ibu. Untuk kelas 8 ada Nanda Aulia Nur Afisah, Iin Irnawati, Eli Supandi di sini. Kelas 7, kelas 8, nanti kelas 9 di sini. Untuk 9A ada Anissa Melvia Putri, kelas yang kedua Entin, yang ketiga Selvi. Dan 9B Irma Lilis Listiani, Asdian Syahreja, Anita Novitasari. Baik Bapak dan Ibu, ini 3 besar. Bukan berarti yang lainnya tidak juara Bapak dan Ibu, ya. Semuanya juga sudah juara. Silakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan. Ya ini saya ini ada Bapak tadi. Nah. Tiga yang besar ini Nur Aini, yang besar ini Nur Aini dan Putri. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kenang-kenangan untuk kelas 7. Kelas 7 dulu. 7 ke sebelah sana. Ketiga Nur Aini, ketiga Yani, ketiga Nur Aini, kedua Nur Aini, yang pertama Putri.